Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan rizki barokah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas ya beberapa hal tentang kewirausahaan, di mana pokok bahasan kali ini akan menilai kebutuhan usaha dan cara memperoleh modal usaha nantinya ya. Ini sangat penting nanti sebelum kita melakukan usaha tentunya ya, upayakan semaksimal mungkin kita supaya usaha kita bisa berhasil. Nah, dimulai dari pengertian kebutuhan usaha. Nah, kita mulai dari start misalnya ya. Kita baru memulai. Nah, memulai ini harus kita punya dasar. Kita harus melakukan analisis kebutuhan akan usaha ini ya. Analisis yang benar, apa yang kita butuhkan nantinya. Kemudian baru nanti menuju ke pendirian usaha. Nah, hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan itu beroperasi itu harus disiapkan ya. Dianalisis dulu kebutuhannya, apakah langsung besar atau seperti apa, atau dimulai dari sesuatu yang kecil dulu, nanti baru difikirkan untuk pengembangannya. Nah, hal ini supaya upaya usaha kita itu menjadi sukses ya, jangan sampai usaha kita menjadi gagal atau kurang optimal nantinya. Nah, kebutuhan usaha itu seperti apa ya, bagaimana pertimbangannya itu tergantung dari beberapa hal. Yang pertama itu adalah tergantung pada bidang usaha. Memang bidang usaha ini menentukan ya. Usaha ada yang memang modalnya sangat besar, perlu teknologi dan lain-lain ya. Itu juga ada juga usaha yang tidak terlalu banyak membutuhkan modal dan seterusnya. Ini harus kita pertimbangkan. Ini sesuai dengan bidang usahanya. Kemudian memerlukan penilaian secara benar dan akurat. Ini misalnya kebutuhan akan suatu alat, kebutuhan atas suplemen atau beberapa tambahan ya, peralatan dan lain-lain, itu juga harus dipertimbangkan apakah sudah waktunya di awal ini atau nanti jangka menengah nantinya baru kita memerlukan peralatan tersebut. Nah, kemudian yang lain adalah penentunya adalah komponen harga ya, apalagi misalnya peralatan tersebut harus diimpor. Nah, impornya dengan menggunakan dolar misalnya. Nah, ini juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan ya, asal agar jangan sampai nanti bisa di awal berat di proses pembiayaannya ini. Nah, kita harapkan demikian, benar-benar kita analisis ya, apa sih yang memang utama dan perlu diadakan seperti itu ya sebagai kebutuhan usaha. Nah, misalnya ya, ini ada beberapa kriteria kategori ya. Misalnya kita kebutuhan untuk usaha baru ya, itu jelas berbeda kalau dengan usaha yang sudah berjalan. Nah, biasanya usaha baru itu tergantung ataupun belum ada pendanaan ya, terpaksa dengan modal sendiri atau modal sumbangan atau modal warisan dari misalnya dari orang tua ataupun sharing sama keluarga yang lain ya. Nah, sementara kalau sudah berjalan ya, itu bisa menggunakan jasa bank. Biasanya kalau sudah berjalan itu bank bisa melakukan atau memberikan kreditnya. Nah, itu juga bisa diupayakan. Kemudian bisa juga dari mana yang bisa kita lakukan? Bisa juga dari laba
atau keuntungan yang kita tahan untuk diputar untuk sebagai modal untuk usaha. Nah, itu beberapa hal teknik yang bisa dilakukan ya kalau usaha tersebut sudah berjalan. Nah, biaya kebutuhan usaha ini yang jelas harus diperhitungkan itu juga mengetahui jenis kebutuhan ya, terutama kebutuhan yang memang penting ya, mengetahui jenis kebutuhan yang penting dan memang benar-benar itu menjadi kebutuhan, kemudian merinci jumlah setiap jenis kebutuhan. Jadi setiap jenis kebutuhan itu dirinci ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun anggaran setiap periode tertentu. Jadi setiap periode tertentu kita susun anggarannya ya. Nah, artinya dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha, kita dapat membuat rencana anggaran untuk memulai suatu usaha selama perusahaan berjalan beberapa periode. Itu ya yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang biaya kebutuhan usaha berkaitan dengan komponen kebutuhan usaha. Ya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah biaya prainvestasi. Apa biaya prainvestasi ini? Adalah biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha. Misal contoh ya yang harus kita lakukan, misalnya survei lapangan ya, kemudian pembuatan studi kelayakan, izin-izin dan lain-lain ya. Kemudian yang berikutnya biaya pembelian aktiva tetap ya, terdiri dari aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap yang tidak berwujud ya. Contoh yang berwujud adalah pembelian tanah misalnya, kemudian bangunan, mesin kendaraan ya, kemudian inventaris dan lain-lain. Sementara yang tidak berwujud adalah lisensi, hak paten, waralaba dan lain-lain ya. Kalau misalnya kita franchise itu kan kita beli juga ya. Contohnya misalnya Indomaret, Alfamart, itu kan kita harus mengeluarkan biaya ya yang tidak berwujud tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah biaya operasional, sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sedang berjalan ya. Kita memerlukan biaya ini operasional ya, misalnya contoh yang rutin ya, gaji karyawan, misalnya ada upah ya, ada listrik di situ, biaya telepon, air, pemeliharaan, pajak, premi, asuransi, pemasaran dan lain-lain. Nah, itu yang harus disiapkan. Oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita buatkan contoh yang lebih detail misalnya untuk kebutuhan usaha ini. Misalnya ya, yang pertama biaya prainvestasi taruhlah 20 juta tadi untuk survei dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua pembelian aktiva tetap. Nah, contohnya apa? Aktiva tetap ini misalnya sewa ruko 5 tahun, per tahunnya 40 juta. Nah, muncullah ini ya biaya yang harus dikeluarkan atau sewa tersebut sekitar 200 juta. Kemudian biaya franchising selama 5 tahun tadi yang tidak berwujud. Kalau sewa ruko kan jelas kita sewa ada rukonya yang tidak berwujud, misalnya franchising ini selama 5 tahun 150 juta. Kemudian prasarananya ya, misalnya papan nama 5 juta, mobil 1 buah 150 juta, motor 2 buah misalnya 25 juta, sarana perlengkapan lainnya misalnya 10 juta ya, AC 4 buah 3 juta ya, totalnya misalnya 12 juta. Nah, berikutnya adalah yang D, biaya peralatan kantor, misalnya meja 8 buah per mejanya 1 juta, maka
harus kita siapkan adalah 8 juta misalnya. Kursi 200 buah misalnya, harganya 200.000, maka kita harus siapkan dana sekitar 40 juta rupiah ya. Nah, berikutnya misalnya lemari dan rak 6 buah, 6.500.000 ya. Papan tulis 5 juta misalnya ya. OHP 10 buah misalnya 10 juta. Komputer 2 buah 4 juta, 8 juta kali 2 ya. Telepon 2 buah misalnya 3 juta ya. Mesin fax 1 buah misalnya 1 juta. Mesin ketik manual ya, kadang-kadang dibutuhkan juga 1 buah 500.000 misalnya. Listrik PLN 10 juta 10.000 watt 15 juta. Nah, yang ketiga kita perlu juga modal kerja, biaya bahan ajar selama 6 bulan ini misalnya 5 juta. Kemudian biaya tenaga kerja selama 6 bulan 45 juta. Listrik, air, telepon dan lain-lain misalnya 30 juta ya. Nah, kemudian kita jumlah kebutuhan investasi di total ya sekitar 749 juta. Sedangkan dana yang tersedia modal sendiri misalnya 500 juta ya. Maka dana pinjaman sekitar 249 juta rupiah. Nah, sementara kebutuhan untuk investasi misalnya biaya pra investasi 20 juta, biaya pembelian aktiva tetap 649 juta, biaya modal kerja 80 juta. Jadi jumlah kebutuhan dana 749 juta, dana sendiri tadi ya 500 juta, dana pinjaman bank misalnya 249 juta. Itulah salah satu contoh secara garis besar kebutuhan investasi digambarkan sebagai berikut ya. Itu. Nah, sekarang bagaimana cara memperoleh modal tersebut ya? Di dalam mendirikan usaha ya, kita butuh modal material berupa uang misalnya untuk membiayai segala kebutuhan usaha kita. Kemudian kita butuhkan modal tenaga atau keahlian ya. Modal keahlian ini ya kaitannya dengan keahlian dan kemampuan ya. Itu juga diperlukan. Tidak hanya uang ya, tetapi juga dibutuhkan kemampuan atau keahlian ya untuk memanage usaha yang kita akan dirikan tersebut. Oke, kita lanjut lagi cara memperoleh modal. Nah, jenis-jenis modal usaha ya, yang pertama itu bisa dalam bentuk modal investasi dan juga modal kerja. Nah, cara memperolehnya bagaimana ya? Misalnya modal investasi, penggunaan utama untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan atau gedung, mesin ya, peralatan dan kendaraan serta inventaris lainnya. Nah, porsi terbesar dalam komponen pembiayaan suatu usaha dan biaya biasanya dikeluarkan pada awal perusahaan didirikan atau untuk perluasan pabrik misalnya. Kemudian biasanya diperoleh dari usaha, dari modal pinjaman berjangka waktu panjang misalnya pada perbankan ya. Jadi bisa juga diperoleh dari modal pinjaman yang jangka panjang ya. Otomatis ini akan membebani nantinya di dalam proses menyicilnya. Nah, cara memperoleh modal juga bisa untuk modal kerja ini, modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan sedang beroperasi ya, sedang berjalan. Itu kan butuh dana ya, yang rutin ataupun yang tidak rutin ya, untuk ini ya, modal biaya pegawai atau gaji pegawai dan lain-lain. Kemudian jenis modalnya bersifat jangka pendek, sekali atau beberapa kali produksi, kemudian digunakan untuk membeli bahan baku ya, gaji karyawan, pemeliharaan peralatan dan lain-lain ya, alat-alat tulis yang diperlukan. Nah,
Bisa juga dari bank, maksimal misalnya 1 tahun. Nah, itu beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan ya, cara memperolehnya. Sementara berikutnya adalah sumber-sumber modal ini ya. Kebutuhan modal itu untuk investasi, untuk kerja, bisa modal sendiri ataupun modal pinjaman. Diharapkan ini kita disesuaikan dengan kemampuan kita ya, jangan sampai terlalu terbebani dengan pinjaman yang akan memberatkan nanti ya. Kemudian sumber-sumber modal ini bisa modal sendiri, modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Misalnya saham dikeluarkan dapat berupa saham tertutup ataupun saham terbuka. Modal juga bisa diambil dari cadangan laba atau laba yang belum dibagi. Nah, kalau modal saham ini kan perlu kepercayaan ya. Biasanya kalau perusahaan itu sudah berkembang, sudah besar, dia mempunyai kepercayaan, dipercaya oleh masyarakat, itu mudah dia akan mendapatkan permodalan ya. Tapi kalau masih kecil ya agak berat juga, biasanya harus ditopang oleh permodalan ya, modal sendiri dulu. Tapi tidak apa-apa, itu berproses ya, karena untuk besar itu tidak langsung ujuk-ujuk menjadi besar. Nah, kalau misalnya perusahaan sudah dipercaya, itu malah banyak pendanaan yang datang sendiri ya, yang datang mau bekerja sama ataupun investasi untuk menanamkan modalnya ya. Nah, sumber-sumber modal ini kelebihan dan kekurangannya ya, untuk beberapa misalnya kita modal sendiri. Apa kelebihannya? Tidak ada biaya bunga atau administrasi. Kekurangannya apa? Jumlahnya ya jelas terbatas ya. Kemudian tidak tergantung pada pihak lain, ini kelebihannya. Sementara kekurangannya, perolehannya lebih sulit atau kinerja dan prospeknya. Kemudian kelebihan dari modal sendiri itu adalah tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Kekurangannya ya kurang motivasi ya, karena tidak ada tantangan, harus mengembalikan tidak, misalnya harus nyicil tidak. Itu biasanya ya motivasinya itu kan sudah punya sendiri, dana sendiri, itu akhirnya juga menimbulkan kurang motivasi tadi. Kemudian tidak ada keharusan pengembalian modal nih untuk kelebihannya ya, karena memang dananya dana kita sendiri ya, tidak usah dikembalikan. Nah, ini kaitannya ya, memang kelebihan itu modal sendiri sedemikian rupa, tetapi juga kalau misalnya tetap kekurangannya itu kita buat seminimal mungkin, seperti motivasi untuk ini ya, kurang motivasi ini kita balikkan supaya tetap, walaupun itu modal sendiri, kita harus supaya modalnya itu bisa berkembang ya, jangan kurang motivasi ya, seolah-olah kita pinjam gitu, walaupun misalnya modalnya modal sendiri. Kita perlakukan seperti itu, insya Allah mudah berkembang nantinya usaha kita ya. Kemudian sumber-sumber modal ini, modal bisa pinjaman ya dari asing, biasanya modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan, dan biasanya diperoleh dari pinjaman ya. Sumber dananya bisa perbankan swasta, pemerintah ataupun asing ya. Kemudian lembaga keuangan juga bisa kita peroleh, misalnya dari pegadaian, modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, dan koperasi ya, dan lain-lain. Mungkin tentunya masih banyak ya, asal jangan sampai modal yang ke lintah darat, yang benar-benar mencekek ini ya, rentenir itu ya, usahakan ke lembaga yang resmi. Kemudian pinjaman dari perusahaan non keuangan juga bisa dilakukan. Nah, kelebihan dan kekurangan kalau kita menggunakan modal pinjaman asing misalnya. Kelebihannya biasanya jumlahnya tidak terbatas,
motivasi usaha yang tinggi ya, harus di ini. Kemudian kekurangan, terdapat biaya bunga dan administrasi, kemudian harus dikembalikan, dan beban moral yang berat juga ya kalau misalnya terjadi seperti yang ini ya, dolar naik tinggi, kemudian terjadi resesi ekonomi ataupun kekacauan seperti sekarang ini di masa pandemi, ini juga berat sekali ya, karena di luar prediksi kita. Pinjaman semua dari luar negeri, sementara usaha tidak bisa berjalan, dolar naik terus. Nah, ini juga beban moral yang sangat berat tentunya kalau misalnya kita mempunyai modal pinjaman dari asing. Nah, berikutnya pertimbangan untuk memperoleh suatu modal. Ini harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Apakah untuk modal kerja atau modal tambahan, kebutuhan mendesak atau tidak? Nah, ini juga harus dia pertimbangkan. Kemudian masa pengembalian modal, ini harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan agar tidak menjadi beban perusahaan dan mengganggu cash flow. Kemudian biaya yang dikeluarkan dipertimbangkan dengan matang seperti biaya bunga, biaya administrasi, komisi, dan lain-lain, komponen produksi, penentu harga jual dan labanya. Kemudian kita harus juga estimasikan keuntungan ya, besar kecilnya keuntungan sangat berperan dalam pengembalian dana suatu usaha, perlu diperhatikan estimasi pendapatan dan biayanya. Oke, bagaimana cara misalnya kita mendapatkan modal yang halal? Caranya ya mendapatkan modal yang halal, kita harus jujur, dapat dipercaya. Kemudian menjual aset yang tidak produktif, tidak berguna, kita jual misalnya. Pinjaman tanpa bunga atau bagi hasil ya dengan pemilik modal, atau bank syariah ya. Oke, bisa di ini. Oke, untuk sementara itu yang bisa kita sampaikan ya. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, dan kita selalu diberikan kekuatan, motivasi yang kuat tadi untuk tetap ya berkembang ya, tetap melakukan aktivitas sehari-hari dengan tetap menerapkan protokol ya, protokol kesehatan yang ketat ya, karena kita masih dalam suasana pandemi ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.